Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Rafael Sakari dengan NIM 22080160111 dari kelas A. Pembangunan hukum nasional merupakan proses membangun suatu tata hukum beserta perangkat yang berkaitan dengan penegakannya. Kata kunci di sini ialah proses. Proses yang dimaksud ialah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pembangunan hukum nasional berjalan di bawah GBHN dan RPJPN. Tujuan pembangunan hukum nasional berdasarkan GBHN tahun 1978 adalah pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata, dengan mengikuti The Golden Median Work, dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang menyolok dan cara-cara yang ekstrim seperti paham kapitalisme, komunisme, ataupun cara-cara yang fanatik religius. Dalam melihat banyaknya perbedaan aturan-aturan yang hidup di lingkungan masyarakat di setiap daerah di Indonesia, dirancanglah RUU KUHP Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum yang diakui masyarakat beradab. Hal tersebut adalah upaya pemerintah untuk menjaga ketentraman agar masyarakat daerah tegas dalam satu pedoman aturan negara, namun tidak buta dengan aturan di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Dapat kita sadari juga hal ini adalah implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pemerintah menghindari kesenjangan dan diskriminasi antar daerah dengan menghargai hidupnya hukum yang ada di setiap lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara besar yang menganut negara hukum, perlu adanya pedoman untuk merancang dan membentuk hukum atau undang-undang negara yang akan diterapkan dan dilaksanakan. Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman hukum. 5 asas bermakna besar yang menaungi asas dan norma-norma lain di bawahnya. Pancasila merupakan ringkasan dari detail undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pancasila pun menjadi acuan bagi 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Norma dan etika yang hidup di Indonesia pun ialah bentuk dari implementasi 5 sila Pancasila tersebut. Dengan fungsi umumnya itu sebagai pedoman dan pandangan hidup, dalam penegakan hukum, Pancasila juga menjadi acuan utama. Menurut saya, sistemnya seperti segitiga yang merucut ke atas. Pancasila berada di puncak membawahi UUD 1945, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satu contoh kasus Pancasila dalam penegakan hukum yaitu pembunuhan. Tindak pidana tersebut dapat dihukum dengan pasal 338 KUHP. Namun jauh sebelum itu, tindakan tersebut sudah bertentangan dengan Pancasila terlebih dahulu. Pembunuhan adalah perbuatan dosa di setiap agama, menentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pembunuhan adalah perbuatan tidak baik sebagai individu yang bernorma, menentang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan yang didasari atas rasa dendam antar ras dapat merusak kesatuan masyarakat Indonesia, menentang sila ketiga Persatuan Indonesia. Dari penjabaran tersebut, dapat kita ketahui Pancasila dalam penegakan hukum ialah sebagai puncak teratas yang di bawahnya diikuti aturan-aturan hukum negara Indonesia. Asas lex superior. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pasal 362 KUHP terkait tindak pidana mencuri menyesuaikan peraturan di atasnya, yaitu Pancasila sila pertama dan kedua. Sebagai umat bertuhan dan beragama, maka dilarang perbuatan tercela mencuri, dan sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya mengerti dampak dari mencuri. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jika dalam penegakan hukum posisi Pancasila sebagai acuan hukum-hukum di bawahnya, dalam budaya hukum Pancasila sebagai acuan atau pedoman dalam tata cara berkehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial
harus sesuai dengan 5 sila Pancasila. Dengan begitulah norma-norma yang hidup dalam masyarakat akan tetap terjaga. Di Indonesia, kental akan perilaku sopan santun yang mumpuni. Contoh kecilnya yaitu tata krama melewati orang yang lebih tua harus menduduk. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.